Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saya takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Janganlah biarkan tantangan kehidupan membuat kita mempertanyakan keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan selalu berada bersama kita. Tetaplah tenang dan percaya bahwa Ia selalu menyertai. Mari bersama-sama penuhi tahtanya dengan pujian dan penyembahan yang terbaik. Dan kita sambut setiap firman Tuhan yang membangkitkan roh kita untuk tetap percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Haleluya, shalom, shalom, shalom. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dia baik buat saya dan saudara semua GBI Kebon Siri. Sekali lagi shalom, saya percaya ada damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran kita. Dia yang menjagai setiap kita, Dia yang melindungi setiap kita. Itu sebabnya biarlah saat ini dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita satukan hati kita, menyembah, memuji Tuhan dengan apa yang kita miliki. Mari sama-sama, kalau kita bisa bangkit berdiri, silakan bangkit berdiri. Let's worship the name of Jesus. Hey! Come on, put your hands together. One time. Hey! Kita mau nyatakan nama Tuhan dahsyat. Alright, here we go.
Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Amin. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus, ya. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya saksikan. Ceritakan Yesus, nama Yesus. Amin. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah, amin, gunung. Katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, Dia berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Ayo, bertepuk tangan di atas kepala saudara. Come on. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Yuk sama-sama katakan, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat, nama Yesus. Dari pulau-pulau, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari lembah-lembah, gunung, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dahsyat, seluruh bumi sujud, amin. Sing it one more time. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kau dahsyat, Engkau hebat, sama-sama katakan, dari pulau-pulau hijau, dari pulau-pulau lembah, amin, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau, gunung, dari pulau-pulau, gunung-gunung yang tinggi. Sekali lagi, dari pulau-pulau, gunung-gunung yang tinggi, tinggi, tinggi. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, Dia berkuasa, sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah. Katakan, tinggikan namamu. Serukan, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Hey, Dia dahsyat, Dia hebat. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Tuhan Yesus. Ya, tidak ada yang dapat disamakan dengan Kau ya Tuhan. Engkau hebat, luar biasa. Mari sama-sama rayakan. Ingat kehebatannya, Dia penolong bagi setiap kita. Sama-sama nyanyikan.
pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Oh, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan, kuasa lawatan-Mu. Ini yang kami imani. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan. Amin. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, great is our God. Semuanya sorakan. Haleluya. Here you go. Sebab Dia pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. So kami rindukan, oh kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, great is our God, great is our God. Hey, ayo sama-sama serukan. Here we go, 1, 2, 3, hey! Sambil mengangkat kedua tangan, here we go, hey! Sekali lagi, hey! Ayo bertepuk tangan saudara, come on, put your hands together. Kau besar. Hey! Ini kerinduan kami, kuasa-Mu dinyatakan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Serukan, oh, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat saat hati menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Hey, great is our God, great. Sing datanglah, oh, datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Hey, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God, great is our God, great is our God. Nama-Mu yang layak untuk disanjung, nama-Mu Tuhan yang layak untuk dimuliakan. Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami, Engkau Tuhan yang mengasihi setiap kami. Dan saat ini kami mau nyatakan, ya Tuhan, setiap hembusan nafas kami, setiap detak jantung kami, setiap detik dalam hidup kami memerlukan-Mu, Juru Selamat kami. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang
memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, kami datang Juru Selamat, datang Juru Selamat, berkatilah. Jemaat, mari sama-sama angkat kedua tanganmu. Mari datangi Tuhan dengan penyembahan yang terbaik, yaitu seluruh kehidupanmu. Bukan hanya sekedar lagu, tetapi hidup yang kita persembahkan di altar kudus ya Tuhan. Shandaya rararabakaya rararararaba. Oh, ini kehidupan kami persembahkan kepada Tuhan. Masa depan, pengharapan kami serahkan kepadamu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Oh, berkatilah setiap jam ya Tuhan. Amin. Ku datang Juru Selamat, berkatilah setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Kami datang Juru Selamat, berkati kami. Dan kami pagi ini juga datang memberkati Engkau Tuhan melalui penyembahan kami. Satu-satunya pengharapan, sumber pengharapan kami. Oh, yuk sama-sama katakan satu-satunya. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang amin. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang
kami angkat tangan kami dan mengakui bahwa Engkau Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kami akui satu-satunya yang Engkau Tuhan, satu-satunya yang ku percaya. Amin. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Bahwa sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita percaya. Katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan, sumber, amin, sumber kedamaian. Ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan, Engkau Tuhan memberkati setiap kami. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, kami tahu sesuatu yang besar terjadi di dalam batin kami. Tuhan mengerjakan perkara-perkara ajaib. Dan kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semua, saya mau mengajak saudara untuk menggambarkan sosok Tuhan. Apa yang ada di benak saudara? Laki-laki atau perempuan? Banyak dari kita pasti akan menggambarkannya sebagai sosok laki-laki, bukan perempuan. Rasanya jarang sekali sosok Tuhan digambarkan sebagai seorang ibu dan seringkali digambarkan dengan maskulinitas seorang bapak. Tapi tahukah Anda bahwa sebetulnya Tuhan itu tidak bergender? Dia bukan laki-laki ataupun perempuan. Menurut Yohanes 4 ayat 24, Tuhan adalah roh. Akan tetapi, dalam penulisan Alkitab yang didasarkan pada budaya bangsa Israel yang patriarkal, disitulah Tuhan digambarkan sebagai sosok laki-laki, yaitu sebagai raja dan bapa. Saat mengekspresikan dirinya, Yesus pun mengajarkan gerejanya sebagai mempelai wanita dan dia sebagai mempelai pria. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Israel menyembah Allah yang benar, yang memelihara dan membela. Berbeda dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka yang menganut kebudayaan pagan dan kebanyakan mengambil sosok dewi-dewi untuk disembah. Walaupun iman dasar kekristenan percaya bahwa Yesus adalah putra dari Allah Bapa dan ini mengandung makna maskulinitas. Akan tetapi, Tuhan juga digambarkan sebagai seorang ibu. Di dalam Yesaya 66 ayat 12-13, Tuhan berkata, "Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu." Semua implikasi tersebut bukan untuk membedakan nilai, hak, dan martabat laki-laki dan perempuan. Di hadapan Tuhan, kita semua adalah setara, yaitu sebagai pembawa gambaran Tuhan. Demikian pula dalam gereja dan pelayanan.
Tuhan memberi tempat kepada perempuan. Banyak contoh dalam Alkitab yang menunjukkan perempuan dihormati dan dipercaya untuk memimpin, mengajar, dan bernubuat. Dalam pelayanan Yesus, ia juga menghilangkan diskriminasi terhadap kaum perempuan dan penyalahgunaan otoritas laki-laki. Yesus menjadi sahabat perempuan dan mendorong perempuan untuk memberitakan Injil. Yesus pun memuji, membela, dan menyelamatkan perempuan yang seringkali direndahkan. Gereja kita pun konsisten mengikuti ajaran Tuhan, di mana perempuan dapat diangkat sebagai gembala, guru, worship leader, pengkhotbah, dan sebagainya. Mungkin ada yang bertanya, kemudian bagaimana dengan ayat yang tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 9-15 yang sepertinya mengharuskan perempuan berdiam diri, dilarang mengajar, dan tidak boleh berdandan? Perlu diketahui bahwa konteks ayat tersebut Paulus tujukan untuk mengajar jemaat Efesus yang dilanda ajaran sesat, pengaruh dari budaya paganisme setempat, di mana beberapa kaum perempuan elit yang melayani dianggap sebagai dewi dan mendominasi, mengambil alih otoritas yang merusak tatanan struktur Tuhan, bahkan mengajarkan ajaran sesat. Pada dasarnya, Rasul Paulus mendukung perempuan untuk bernubuat dan mengajar, serta menghormati dan memperhitungkan jeripaya perempuan yang melayani gereja. Jadi, kekristenan sebetulnya adalah kabar sukacita untuk kaum perempuan yang mengubah pola pikir bahwa laki-laki adalah sosok yang lebih superior. Memiliki pemahaman yang benar akan posisi Tuhan terhadap gender sangat penting untuk gerejanya, supaya perempuan tidak lagi merasa direndahkan atau merasa tidak mempunyai nilai dalam kehidupan sosial dan rohani. Mari kita pahami bersama beberapa anggapan tentang kesetaraan gender sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, perlu dipahami bahwa kesetaraan bukan berarti serupa. Walaupun setara, tetapi memiliki perbedaan fungsi, tugas, dan kewajiban. Firman Tuhan mengajarkan melalui ketritunggalan Allah. Secara esensi, tiga pribadi ini adalah Allah sendiri, namun memiliki fungsi masing-masing. Seperti dalam karya keselamatan, Bapa berfungsi untuk merencanakan keselamatan. Anak melaksanakannya melalui salib dan kebangkitannya. Dan Roh Kudus mewujudkannya melalui kelahiran baru. Begitupun dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Walaupun memiliki hak manusiawi yang sama, namun memiliki fungsi dan kewajiban yang berbeda, khususnya dalam pernikahan. Laki-laki dengan maskulinitasnya sebagai kepala yang berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga dan memberi perlindungan. Sedangkan perempuan dengan karunia lemah lembutnya berfungsi sebagai penolong yang memelihara keluarganya dan membantu mewujudkan rencana keluarga. Yang kedua, pahami bahwa penundukan diri tidak menjadi tanda nilai status yang lebih rendah. Umumnya, dunia memiliki pemahaman ketika seseorang tunduk pada otoritas yang lebih tinggi, artinya orang tersebut punya nilai status lebih rendah. Padahal nyatanya, penundukan diri adalah ekspresi ketaatan dan penghormatan. Meskipun Yesus sama derajatnya dengan Bapa, ia tetap tunduk pada perintah Bapa dan menjadi satu kemuliaan bagi Allah. Perempuan sebagai penolong laki-laki bukan berarti lebih rendah derajatnya. Justru sebagai penolong yang sepadan dan melengkapi gambaran Allah yang utuh. Dan yang terakhir, penghargaan perempuan tidak berasal dari status jabatan yang sama dengan laki-laki. Sesuai dengan Amsal 31 ayat 10 dan 29, seorang ibu rumah tangga Tuhan beri penghormatan yang tinggi dan tetap mempunyai nilai yang hakiki di hadapan Tuhan. Ini sejalan dengan prinsip Tuhan dalam mempercayakan perempuan untuk melakukan pelayanan dalam tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom GBI Kebun Siri, greetings from Singapore. Ayo sama-sama kita berdoa sebelum kita mulai. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu yang senantiasa bersama kami. Di mana ada hadirat-Mu, di situ ada kesembuhan, pemulihan, dan kemerdekaan. Berkaryalah di tengah-tengah kami ya Tuhan, biar umat-Mu
diberkati hari ini. Biar umat-Mu dibebaskan dan dilepaskan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dan dahsyat, sama-sama yang percaya kami katakan, amin. Hari ini topik saya adalah harga sebuah salib. Harga yang harus dibayar untuk menjadi pengikut Yesus atau murid yang sejati. Ayo sama-sama kita lihat di Markus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Lokasi terjadinya peristiwa ini adalah di daerah orang Gadara atau di tanah orang Gerasa di tepi timur Danau Galilea, di mana kapal yang membawa rombongan Yesus mendarat setelah berlayar menyeberang dari Kapernaum. Yesus mengusir legion, sekelompok roh jahat yang merasuki dua pria di daerah Gerasa. Dua pria itu begitu menakutkan. Mereka terlanjang, mengerikan. Tidak ada seorang pun yang berani mendekati mereka ataupun berkuasa atas mereka. Mereka mengambil batu yang begitu tajam dan menggores-gores tubuhnya sendiri sehingga darah penuh menutupi pria yang kerasukan setan itu. Dan mereka pun berteriak kepada Yesus, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepada Yesus, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu, dan terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Apa yang terjadi, saudara? Coba saudara bayangkan. Bahkan setelah mereka menyaksikan kuasa dan otoritas Yesus, mereka masih menolak Yesus. Mereka menyuruh dia pergi dari mereka karena mereka menderita kerugian besar ketika ternak mereka yang berharga tenggelam. Kehidupan mereka, nafkah mereka terancam dan mereka tidak mampu lagi menanggung kerugian besar seperti itu. Meskipun mereka mengetahui mukjizat yang dilakukan Yesus, mereka memohon kepada Yesus untuk meninggalkan desa mereka. Karena mereka takut dan sangat khawatir harga untuk mengikuti Yesus terlalu tinggi. Sejauh yang mereka ketahui atau pedulikan, stabilitas keuangan mereka lebih penting daripada menerima kedatangan Yesus. Dan mereka semua memutuskan bahwa mereka tidak menginginkan bagian dari itu. Ya, mereka semua secara sepakat menolak keajaiban Kristus yang mereka saksikan. Di zaman sekarang ini, banyak orang Kristen memisahkan Yesus dari kehidupan sehari-hari karena mereka tidak ingin menjauhkan diri dari kesenangan yang ditawarkan dunia kepada mereka. Oleh karena itu, Yesus dipandang lebih sebagai penghalang nikmat ataupun menikmati kesenangan mereka susah kalau mereka benar-benar mau taat kepada Yesus.
mematuhi firman Tuhan dan hidup kudus tidak lagi bermanfaat bagi gaya hidup ataupun pilihan mereka, melainkan menjadi suatu beban, ibaratnya penghalang kesenanganku. Mereka mencari hal-hal dari dunia yang jatuh ini untuk memuaskan keinginan mereka atau kesenangan duniawi, daripada mencari Yesus untuk memuaskan kekosongan mereka. Oleh karena itu, seperti yang dinubuatkan dalam kitab suci, kita akan melihat banyak orang Kristen pada akhirnya memilih untuk meninggalkan dan mengkhianati Yesus ketika harga yang harus mereka bayar terlalu mahal dan mereka tidak bersedia. Ayo sama-sama kita baca Matius pasal 19 ayat 21 sampai 23. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, dewasa secara rohani, berkarakter ilahi, layak beradab, tidak kekurangan, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku, jadi muridku, percaya kepadaku, dan berjalan di jalan yang sama denganku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya yang dia hargai melebihi hubungannya dengan Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya, orang yang berpegang erat kepada harta, status, apa yang dimiliki, kenyamanannya, untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Jadi, saudara, kita harus membaca Alkitab dengan seksama ya. Di sini kita diperingatkan, kita harus memberi kepada orang miskin. Nah, di sini kita juga diingatkan, Yesus tidak bermaksud bahwa orang kaya nggak bisa masuk surga. Yesus berkata, hampir tidak mungkin bagi orang yang berpegang teguh pada kekayaan duniawi, status, dan semua harta benda mereka secara umum untuk masuk ke surga. Tidak hanya mengacu kepada orang kaya di sini, tetapi siapapun, yang mempraktekkan penyembahan berhala, yaitu mereka yang begitu percaya pada kekayaan, status, dan harta benda daripada percaya kepada Tuhan. Yesus berkata, lebih mudah untuk unta masuk ke lubang jarum daripada orang yang menaruh kepercayaan pada kekayaannya, status, dan harta benda. Siapapun yang tamak akan kekayaan, mengejar kesuksesan duniawi dengan segala cara, dan menggunakan tindakan tercela, telah meninggalkan Yesus. Mereka yang selalu menginginkan keinginan duniawi dan ambisi egois mereka juga mengkhianati Yesus karena mereka menyakiti dan menghancurkan banyak orang untuk mencapai tujuan mereka. Namun kita harus menemukan keseimbangan di sini. Contoh, saya bisa menjadi orang sukses, pengusaha yang berhasil, dan mempraktekkan takut akan Tuhan, yaitu membenci semua jahat. Saya dapat mengejar impian saya menjadi seorang profesional, medis, ataupun hukum yang sukses, dan tidak meninggalkan Yesus karena saya memilih untuk memuliakan Dia dalam semua yang saya lakukan. Dan saya juga bisa menjadi seorang yang sangat sukses dalam olahraga, atlet yang berhasil, menghasilkan puluhan juta setahun, tetapi tetap memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Artinya penghasilan yang jujur. Ayo sama-sama kita lihat Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang dipendam di ladang,
yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saudara, kenapa seumpama pedagang? Karena pedagang, pengusaha adalah seorang yang mahir menghitung. Mereka adalah orang-orang yang tahu memprediksi bahkan keuntungan dan potensi bahaya kerugian di masa depan. Pertanyaan saya, apakah Yesus sungguh-sungguh sangat berharga bagimu sehingga sama dengan pedagang itu? Engkau bersedia melepaskan dan menjual seluruh milikmu untuk membeli mutiara itu. Saudara, apakah saudara sudah menghitung harga yang harus dibayar untuk menjadi murid Kristus? Ayo sama-sama kita lanjutkan 2 Timotius pasal 4 ayat 10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Demas meninggalkan Paulus pada saat dia membutuhkan, dan dia sengaja memilih untuk meninggalkan Yesus karena dia ingin menikmati kesenangan dunia yang jatuh ini. Dia tidak melihat Yesus sebagai suatu yang berharga. Untuk membayar harga yang begitu tinggi untuk mengikuti Yesus, rasanya sangat berat. Dia tidak pernah mau benar-benar mematuhi perintah dan ajaran Kristus. Bagaimana dengan kita, saudara? Banyak orang Kristen harus memeriksa hati mereka. Janganlah tertipu dan juga janganlah menipu diri sendiri. Kita harus jujur bertanya pada diri sendiri, apakah saya seorang Demas? Apakah saya juga menyatakan untuk mengasihi Yesus cuman dengan bibirku, tetapi dalam hati terus menolak kebenaran ajaran Yesus? Apakah aku masih menemukan diriku diam-diam menuruti keinginanku yang berdosa dan kesenangan duniawi? Bisa berbahasa roh, terlihat sangat rohani, tetapi dalam kenyataan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja tidak pernah mau bertobat. Apakah aku mulai menciptakan keselamatan versiku sendiri, versi kekristenan sesukaku, dan menipu diriku sendiri, surga milikku jadi suka-sukaku, dan menyesatkan diriku sendiri dengan kebohongan sehingga aku tidak pernah merasa bersalah, bahkan pada saat aku memilih untuk tidak mentaati ajaran dan hukumnya. Saudara, dunia ke depan, we call it futuristic world, adalah dunia yang menarik orang-orang, memberi pengharapan kepada manusia untuk mengejar pencapaian kepuasan dan kesenangan pribadi. Dunia yang digerakkan oleh cinta akan diri sendiri, hedonisme. Dunia ke depan, semua orang sedang membahas metaverse world. Tidak bisa dipungkiri, mau tidak mau, siap tidak siap, bisa terima atau tidak bisa terima, itu akan terjadi. It is inevitable. Manusia bisa menjadi penciptanya sendiri di dunia metaverse. Mereka bisa merubah bentuk dan kenyataan mereka masing-masing. Mereka tidak perlu belajar nunduk kepada Tuhan dan menerima porsi mereka masing-masing. They become the creator of their own avatar.
Saudara, do you know technology and AI cannot replace God? Tetapi hati manusia yang mau menyamakan diri mereka sendiri seperti Tuhanlah yang mengizinkan semua ini terjadi dan ada. Cinta akan diri mereka sendiri yang melampaui cinta akan Tuhan. Sama seperti iblis yang mengenal Tuhan, yang menyembah Tuhan, yang ada di hadirat Tuhan, dan yang beribadah kepada Tuhan. Tetapi iblis berkata, "Aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi." Itu ada di Yesaya pasal 14 ayat 13 sampai 14. Lukas pasal 14 ayat 26 sampai 30. Jikalau seseorang datang kepadaku, dia harus sebagai suatu perbandingan membenci semua orang. Jika ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya karena kekurangan uang, jangan-jangan semua orang melihatnya, menertawakan dia, sambil berkata orang itu mulai mendirikan, tetapi tidak sanggup menyelesaikannya. Yesus mengilustrasikan cinta yang kita miliki untuknya pada akhirnya harus membuat cinta yang kita miliki untuk keluarga dan orang-orang yang kita cintai itu tampak seperti benci. Itu adalah suatu perbandingan. Ya, itulah sebabnya dia dengan jelas menyatakan dengan kata-kata membandingkan. Jadi kita bukan disuruh benar-benar membenci keluarga kita ataupun orang-orang terkasih ataupun teman-teman kita, ya. Tetapi yang dia maksudkan adalah kita harus menempatkan dia di atas yang tertinggi segala-galanya, bahkan atas hidup kita sendiri. Cinta kepada dia melebihi cinta kepada diri kita sendiri. Banyak yang mengikut Yesus karena ada manfaatnya, benefit, atau ada kuasanya. Bukan karena mereka benar-benar mengasihi dia. Sejumlah besar orang Kristen saat ini menuntut dari Yesus untuk keuntungan pribadi mereka dalam hal duniawi dan materi, dengan cara mendeklarasikan firman dan bahkan mengutip ayat di luar konteksnya. Kata iman itu dianggap menjadi pernyataan positif, positive declaration, karena mereka sekedar melihat Yesus sebagai pekerja mukjizat. Mereka membayangkan Yesus ada cuman sekedar memenuhi setiap kebutuhan mereka sesuai dengan semua yang mereka inginkan. Sangat penting untuk memulai dengan baik, tetapi bukankah lebih penting untuk mengakhiri dengan baik? Apakah Anda bersedia untuk bertahan sampai akhir? Atau Anda akan meninggalkan Yesus ketika Anda tidak dapat mengatasi stres, rasa sakit, kekecewaan, kesulitan, dan tantangan dari pencobaan dan ujian? Apakah Anda bersedia melakukan apapun untuk mengikuti Yesus?
apapun harganya. Ayo sama-sama kita lihat Lukas pasal 14 ayat 31 sampai 32. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatangi dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Ini bukan tentang kemampuan kita untuk berhasil di dunia ini ya saudara, atau seberapa kaya dan kuatnya kita. Sebaliknya, apakah kita tulus dalam pendekatan kita kepada Yesus? Apakah kita secara aktif mengejar hidup benar, hidup kudus, taat, atau itu adalah suatu pengorbanan yang terlalu besar yang kita tidak mau lakukan ataupun sangat sulit untuk kita lakukan? Harganya terlalu besar. Kalau setiap kali kita harus menyangkal keinginan kedagingan kita demi memuliakan Tuhan. Ayo sama-sama kita lanjutkan Lukas pasal 14 ayat 33 sampai 35. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, bahkan tumpukan kotoran tempat pembuangan air besar dan orang membuangnya saja. Siapa punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Menjadi murid Kristus tidak mengharuskan kita hidup dalam kemiskinan. Kita harus mencari titik keseimbangannya ya saudara. Tetapi Yesus sedang menjelaskan kesediaan, komitmen kita untuk menempatkan Dia di atas segalanya. Tidak ada yang bisa menjadi muridnya kecuali kita bersedia menderita bagi Yesus. Sudahkah Anda menghitung harga untuk menjadi seorang Kristen sejati? Sudahkah Anda membuat keputusan untuk masuk melalui pintu yang sempit? Taat pada perintahnya dan hukumnya yang ada di perjanjian baru. Apakah Anda bersedia membayar harga untuk hidup benar? Maukah Anda berkomitmen untuk memuliakan Tuhan dalam karakter dan perilaku Anda? Untuk benar-benar menolak yang dosa. Yesus berkata, apakah kita mencerminkan karakternya atau kita tidak lebih dari garam yang sudah hambar yang akan dibuang ke tumpukan kotoran? Bagaimana garam bisa menjadi hambar? Garam bisa kehilangan kemurniannya pada saat dalam kondisi tercampur dengan kotoran, partikel atau bahan kimia buatan manusia. Konsep dan teologi buatan manusia yang bertentangan dengan perintah dan hukum Tuhan yang tertulis menjadi bentuk Injil yang tercemar, Injil yang terkontaminasi, yang menegaskan praktek-praktek duniawi dan berfungsi untuk memuaskan keserakahan nafsu dan penyimpangan manusia daripada memuliakan Tuhan. Garam asinnya akan berkurang pada saat menyerap kelembaban. Kelihatannya tetap garam, tetapi rasanya beda. Itulah Injil yang terkontaminasi. Ketika kita mengotori kebenaran dengan ajaran sesat ataupun konsep pemikiran manusia, praktek-praktek duniawi, seperti garam murni yang kehilangan rasa asinnya karena terkontaminasi partikel lain.
Garam di zaman primitif digunakan sebagai agen untuk mengobati luka ataupun untuk menjernihkan air, ataupun bisa dipakai untuk mengawetkan makanan. Tetapi jikalau sudah terkontaminasi, tidak bisa digunakan lagi. Sama halnya ketika Injil yang murni dicampur dengan tradisi, budaya, konsep, dan teori buatan manusia, kehilangan kekuatan untuk menyembuhkan, untuk memurnikan, ataupun untuk melestarikan. Maka dari itu kamu melihat tubuh Kristus sedang sakit. Yang sakit tidak pernah pulih-pulih. Sakit rohani ya. Kristen menderita. Tidak ada kemenangan. Perceraian terjadi bahkan di gereja. Kasus depresi, bunuh diri, perzinahan, bahkan LGBTQ, korupsi juga meningkat di dalam gereja. Itulah konsekuensi dari belajar setengah kebenaran. I call it half-truth gospel. Injil yang terkontaminasi. Ayo sama-sama kita lihat. Ada penghakiman yang akan datang bagi orang-orang yang dilempar ke dalam tumpukan kotoran. Dengan segera aku akan mencurahkan amarahku atasmu dan melampiaskan murkaku kepadamu. Aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu dan membalaskan kepadamu segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Selaras dengan tingkah lakumu akan kubalaskan kepadamu, dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhanlah, yang memusnahkan. Lihat, harinya sungguh datang, malapetaka akan menimpa, kelaliman bertunas, keangkuhan bertaruh. Peringatan dalam perjanjian lama untuk Israel adalah bayangan dari hal-hal yang akan datang pada hari penghakiman. Tuhan berjanji kepada kita sesuai dengan firman-Nya yang tertulis, Aku akan mencurahkan amarahku padamu dan melepaskan amarahku padamu. Aku akan memanggilmu untuk mempertanggungjawabkan semua dosamu yang menjijikkan. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dia akan memberikan pukulan telak. Kita semua harus bertanggung jawab. Ibrani pasal 4 ayat 13. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Peringatan dalam perjanjian baru untuk setiap kita. Inilah di Ibrani pasal 4 ayat 13. Mungkin ada yang berkata seperti ini, Tuhan kan maha kasih, aku tahu. God is love. But remember, He is also the judge and consuming fire. Dan Dia memegang janji dan akan menuntut pertanggungjawaban. Saudara-saudariku sekalian, sudahkah Anda menghitung harga sebuah salib? Apapun yang engkau lakukan, pastikan engkau sendiri, pasanganmu, keluargamu, anak-anakmu, cucu-cucumu tidak terbuang di tumpukan kotoran, melainkan menjadi garam dan terang bagi dunia yang semakin gelap. Itulah gerejamu yang kokoh, yang tidak akan tergoncangkan. Mau itu di dunia nyata ini, ataupun di dunia virtual yang akan datang di masa depan. Lukas pasal 14 ayat 33, firman Tuhan berkata sedemikian.
Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak mau melepaskan dirinya sendiri dari segala yang dia miliki, tidak dapat menjadi muridku. Ayo sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri yang sudah mengajarkan setiap kami bagaimana kami bisa menjadi pengikut-Mu, yaitu murid sejati. Insyafkan hati kami ya Tuhan, biar pada saat kami mendengar firman-Mu, kami bersedia menghitung harga, dan kami pun mau membayar harga apapun itu untuk menjadi murid-Mu yang sejati. Roh Kudus, insyafkan hati setiap pendengar, biar semua kami berkata, iya Tuhan, aku mau menjadi murid sejati, dan aku pun akan menjadi suatu contoh dan teladan yang baik bagi pasanganku, bagi keluargaku, bagi anak-anakku, bagi cucu-cucuku, dan bagi jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Engkau sendiri yang akan memampukanku, Roh Kudus-Mu yang akan menguatkanku. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dan dahsyat, sama-sama yang menerima kami katakan, amen. Thank you very much. God bless you. See you soon. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Ku Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Kecuali hari libur nasional, Ku Menyembah akan diliburkan. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Ibadah minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih. Untuk ibadah online minggu depan, pada hari Minggu tanggal 17 April 2022, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Henny Kristianus. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 pukul 6 pagi. Bersama Aruna Wiryolukito dan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Ibadah Jumat Agung dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan dapat mendaftarkan diri di nomor berikut ini. Demikianlah GBI Kebon Sirih News Flash hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pembicara yang telah menyampaikan firman Tuhan di ibadah online pada hari ini. Tuhan memberkati keluarga dan pelayanannya. Kami juga mau berdoa untuk Gembala Sidang Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo dan keempat wakil gembala, Gembala Rayon, Gembala Cabang GBI Kebon Sirih, dan Gembala-Gembala Kul. Biar Tuhan memberkati dan Tuhan mengurapi mereka senantiasa.
Kami mau berdoa untuk jemaat GBI Kebon Siri dan semua yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus memberikan hikmat dalam segala usaha dan pekerjaan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan Bapa, kami juga yang berdoa bagi anak-anak muda generasi Yeremia agar Tuhan bangkitkan menjadi terang bagi generasi ini. Kami mau berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia, Tuhan pulihkan dari COVID-19 dan ekonomi bangkit kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau berdoa buat pemerintahan, presiden, wakil presiden, menteri dan gubernur, bupati serta sampai kepala desa dari pusat sampai ke daerah. Diberi hikmat Tuhan dalam menjalankan pemerintahan. Biar takut akan Tuhan turun atas mereka, damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia, dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Mu. Mari arahkan hati kita dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat GBI Kebon Siri dan jemaat yang mengikuti ibadah online, terimalah perlindungan, damai sukacita, dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai sekarang dan sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Jemaat yang sudah terima berkat Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku. Amin. Oh, dan kiranya tanganmu menyertai setiap kami, dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa kami dan seisi keluarga kami. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.